Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Halimatus Sadia dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang Asa Ekonomi 2020. Seperti diketahui, kata asa berarti harapan. Jadi dari judul sudah kita pahami bahwa video ini akan membahas tentang harapan ekonomi Indonesia tahun 2020. Langsung saja, di tahun 2020 ini, apakah tantangan kita itu lebih berat atau lebih ringan? Nah, dalam tahun 2020 relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun kita perlu mengantisipasi soal perdagangan, politik, dan lainnya. Misal, negara Tiongkok merupakan mitra utama bagi Indonesia karena penerima ekspor kita sebesar 15% lebih. Dilihat dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sudah terkena dampak perang dagang, sehingga akan berpengaruh dan berdampak terhadap harga komoditas karena Tiongkok negara konsumen terbesar dari komoditi. Jadi jika ekonominya lambat akan berdampak kepada harga komoditas, sehingga perlu dijadikan pusat perhatian pemerintah. Selanjutnya, bagaimana formulanya agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3%? Yakni dengan pembangunan optimis, dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, di mana dari beberapa kebijakan sudah menunjukkan hasil, seperti memberikan tax incentive yang berupa tax holiday, di mana ada 45 investasi dari 12 negara diinvestasikan ke 16 provinsi yang totalnya 525 triliun. Kemudian dilihat juga dari data ekspor kita masih positif, seperti ke Cina, ke Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Dengan memperhatikan indikator ini, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3%. Selanjutnya, jika ekonomi Indonesia bergantung pada tingkat konsumsi, maka bagaimana kita bisa mempertahankan tingkat konsumsi pada tahun 2020? Terkait kebijakan pemerintah, di mana itu yakni menyesuaikan tarif BPJS, kemudian menaikkan tarif cukai rokok, dan kemungkinan juga menaikkan tarif listrik, sehingga akan menaikkan ekspektasi dari inflasi di tahun 2020. Jadi perlu ada kebijakan-kebijakan khusus bagaimana nilai tukar stabil dan harga pangan dijaga agar menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat, karena bisa saja konsumen menunda belanja untuk mengantisipasi naiknya harga-harga. Yang dilihat dari survei Bank Indonesia, dari survei konsumen dan penjualan eceran. Kemudian konsumsi tahun 2020 berada di tingkat berapa? Konsumsi rumah tangga akan berada di 5,1 sampai 5,2% dan jangan sampai di bawah 5%. Diperkuat dengan program sosial atau bansos sehingga konsumsi terjaga. Adapun yang dikhawatirkan bahwa kebijakan di ketenagakerjaan tidak bisa mendorong lapangan pekerjaan, khususnya untuk yang unskilled atau keterampilannya terbatas. Jika dilihat dari bantuan BPJS Kesehatan tentang dana bantuan iuran, di mana ada hampir 37% jumlah penduduk yang mendapatkan atau pendapatannya per bulan itu di bawah 600.000. Jadi ini adalah PR yang harus dilihat, karena percuma mau mendorong konsumsi bagaimanapun kalau kegiatannya orang yang berpendapatan rendah semakin besar belanjanya, maka pendapatannya tidak baik. Di lain pihak, orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi kenyataannya merem atau menghentikan konsumsinya. Jadi jika distribusi pendapatan melalui pernyataan lapangan pekerjaan tidak jalan, maka konsumsi akan sulit untuk naik. Selanjutnya, jika rokok naik, harga listrik naik, BPJS naik, jadi bagaimana untuk menjaga tingkat inflasi kita? Yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengembangkan supply dan demand dengan mendorong konsumsi dan menurunkan kur, di mana masyarakat bawah yang perlu didongkrak daya belinya. Adapun selanjutnya itu bagaimana cara mengatasi defisit ekonomi global saat ini?
yakni yang pertama menanamkan konsumsi B20, kemudian dilihat dari tidak efisiennya sisi sektor jasa yang terlalu banyak menggunakan devisa pada pihak luar, jadi perlu dikurangi. Adapun yang ketiga itu kita mempunyai sumber daya alam, yakni wisata alam yang belum dieksplorasi secara maksimal, yang bisa mendatangkan devisa. Karena dengan adanya turis asing, maka devisa akan kuat dan rupiah kita akan menguat dan stabil, sehingga akan mempersulit defisit transaksi berjalan. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan pariwisata kita saat ini? Diyakini akan lebih baik dengan memperbaiki bagian promosi wisata selanjutnya, juga dengan membuat program paket wisata dan upaya cari rute baru atau penerbangan atau akses. Contohnya Lombok, ada penerbangan langsungnya. Nah, kita mengharapkan kedepannya ada jalan yang menghubungkan aksesnya ini bisa berjalan. Kalau Badan Promosi Pariwisata juga aktif dan memasarkan mes kita atau milik kita. Nah, selanjutnya bagaimana mencermati strategi apa yang akan dilakukan pemerintah? Yakni dengan bagaimana mendukung industri perkapalan kita, karena ekspor impor kita masih pakai kapal asing, sehingga tekor devisa di pembayaran jasa perkapalan. Terkait juga dengan pembatasan ekspor nikel yang diharapkan bisa diterapkan di komoditi lain. Kemudian juga selama ini kita mengekspor bahan mentah saja yang tidak memiliki nilai tambah. Jadi dengan adanya hilirisasi industri diharapkan ekspor punya pasar lebih banyak dan bertambah besar, dan juga mendukung atau mendorong ekspor non-migas kita. Selanjutnya, bagi pelarangan ekspor hasil tambang, apakah sudah ada hasilnya? Baik, mari kita coba lihat ke Morowali, di mana kita mengelola nikel yang merupakan langkah maju untuk mengatasi masalah current account deficit. Kemudian juga ada 5 program prioritas pemerintah transformasi ekonomi sehingga tidak tergantung sama alam terus untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi. Pengalaman-pengalaman seperti Korea Selatan merupakan investasi industri yang orientasi ekspornya untuk mendukung pertumbuhan negaranya. Nah, pola ini kita tiru yang tercermin dari 5 program prioritas pemerintah. Adapun bagaimana kita bisa memperbaiki iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari investasi, sehingga kita mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Hal ini terkait dengan investasi seperti penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, investasi di portofolio, yang mana iklim investasi ini perlu ditingkatkan dengan insentif pajak tax holiday, terkait juga dengan perpajakan akan signifikan untuk mengungkap potensi-potensi investasi. Jadi perlu ada reformasi pembenahan terus-menerus, di mana kebijakan yang akan memberikan persepsi yang baik pada investor, yang membuat investor nyaman dengan kepastian hukum, regulasi, juga dengan insentif pajak, sehingga akan meningkatkan investasi atau investor. Nah, selanjutnya untuk mendorong investasi di atas 7%, bisakah kita lakukan? Yakni dengan meningkatkan kembali global kompetitif Indonesia, kemudian juga masalah inflasi, karena ruang berinovasi lambat jadi harus banyak dibangun. Yang terakhir, harapan terhadap Omnibus Law tinggi. Jadi bagaimana kita dan pemerintah bisa memastikan bahwa Omnibus Law berjalan sesuai rencana? Nah, jadi walaupun sistem sudah ada, tapi tidak ada undang-undang yang memaksa untuk menggunakan prosedur norma, standar, dan kriteria yang sama, itu yang membuat tidak berjalannya rencana. Maka dibuatlah Omnibus Law yang mengatur undang-undang yang menghambat investasi kepentingan, bukan hanya pemerintah yang menggerakkan ekonomi. Disadari peran swasta sangat besar, jadi kita libatkan serta swasta dengan membuat investasi yang kondusif. Jadi mari kita juga bersama-sama berupaya melihat, menjaga Omnibus Law agar sudah sesuai dengan yang dirancang. Nah, itulah tadi pembahasan tentang Asa Ekonomi Indonesia tahun 2020 yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya